Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGDB 10 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Om Swastiastu, Prof. Kami dari kelompok SGDB 10. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik yang masih sangat relevan di dunia medis modern, yaitu profesi dokter dan tantangannya terkait dengan kemajuan teknologi dan metode pengobatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agung Sisiri Praniprimita, 3 digit NIM terakhir saya itu 242. Nah, topik ini itu sangat penting karena seiring pesatnya perkembangan teknologi, peran dokter tidak hanya menuntut keahlian klinis, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan inovasi digital dan juga metode pengobatan yang terus berkembang. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan materi berikut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madeng Acara Wardana dengan 3 digit NIM terakhir 250. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari student project yang kami buat. Revolusi digital, telemedicine, AI, dan juga big data telah mengubah wajah kedokteran saat ini. Layanannya menjadi lebih efisien, presisi, lebih mudah dibuka, dan aksesnya pun menjadi lebih meluas. Tapi, di balik kemajuan itu semua, dokter kini menjadi lebih terbebani karena skill digital wajib dikuasai. Lalu, sistem rekam medis elektronik harus diadaptasi, ditambah lagi resiko burnout karena tuntutan belajar terus-menerus oleh dokter tersebut. Nah, solusinya adalah kita bisa merevolusi pendidikan kedokteran yang terintegrasi oleh teknologi ditambah kolaborasi multidisiplin, karena hanya dengan inilah dokter masa depan bisa berubah dari terbebani menjadi penguasa teknologi, sehingga nantinya akan menciptakan layanan yang lebih presisi dan juga manusiawi. Pemahaman lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Wiragung Nararia Jambi dengan 3 digit NIM terakhir saya 240. Jadi untuk profesi dokter dalam konteks modern, yang pertama adalah peran dokter di era modern. Jadi profesi dokter saat ini tidak lagi hanya berfokus pada penyembuhan, tetapi juga berperan sebagai pemimpin dalam sistem kesehatan yang kompleks. Dengan semakin luasnya cakupan layanan, mulai dari pencegahan hingga perawatan paliatif, serta kemajuan teknologi dan meningkatnya harapan pasien, dokter dituntut untuk menjadi pribadi yang adaptif, kolaboratif, dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Lalu, dokter juga sebagai agen perubahan. Dokter diharapkan mampu menjembatani kebutuhan medis dan administratif dalam lingkungan kerja yang melibatkan banyak pihak seperti perawat, teknisi, dan regulator. Ini membuat peran dokter semakin penting sebagai agen perubahan yang mampu menavigasi tantangan etis, sosial, dan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Izin melanjutkan, dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Jeremy Maxwell dengan 3 digit NIM akhir 252. Jadi setelah diagnosis ditegakkan, peran dokter tidak hanya sampai di situ. Jadi dokter juga bertanggung jawab untuk memilih terapi yang paling sesuai, dan juga pilihan ini harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat atau yang kita kenal dengan evidence-based medicine. Namun dalam praktiknya, pemilihan terapi itu tidak semata-mata berdasarkan ilmu, tapi juga harus mempertimbangkan kondisi dan juga preferensi pasien. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita dokter untuk menerapkan shared decision making, yaitu proses pengambilan keputusan bersama yang menghargai otonomi pasien. Dan selain menyembuhkan, dokter juga memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pencegahan, yaitu dengan edukasi mengenai gaya hidup sehat, pengendalian berat badan, serta anjuran untuk berhenti merokok merupakan langkah-langkah preventif yang sangat penting. Strategi pelayanan pencegahan yang dilakukan di layanan primer terbukti juga mampu menurunkan angka kejadian penyakit kronis dan bahkan menurunkan angka kematian dini. Sayangnya tingkat implementasi strategi ini di lapangan masih tergolong rendah. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlunya keterlibatan aktif dokter, dan juga tidak hanya sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai pendidik dan juga penggerak perubahan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nimputus Tevi Melani Kurnia Karyana dengan 3 digit NIM terakhir 243. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi terbaru dalam dunia medis. Jadi, dunia medis mengalami revolusi berkat teknologi canggih. Telemedicine menjadi inovasi utama dengan fitur seperti telekonsultasi video, pemantauan pasien jarak jauh, dan edukasi digital.
Pandemi COVID-19 mempercepat adopsinya, terutama untuk pengelolaan penyakit kronis. Lalu ada juga kecerdasan buatan atau AI untuk mempercepat diagnosis medis melalui analisis citra atau seperti CT scan, MRI, dan X-ray. Juga membantu dalam pengembangan obat dan memungkinkan pengobatan yang dipersonalisasi berdasarkan data genetik dan riwayat pasien. Lalu ada juga robotik bedah yang memungkinkan operasi presisi tinggi dan minim invasif. Dan yang terakhir ada alat diagnosis modern seperti pencitraan molekuler, genomik, proteomik, dan biosensor berbasis nanoteknologi. Baik, perkenalkan kembali saya dengan Neputus TV Melanie Kurnia Karyana dengan 3 digit NIM terakhir 243, dan selanjutnya saya akan menjelaskan kembali mengenai dampak kemajuan teknologi dan metode pengobatan inovatif. Kemajuan teknologi medis seperti AI, telemedicine, robotik, dan diagnosis canggih membawa peluang besar dengan mempercepat dan mengefisienkan diagnosis, mempermudah akses layanan kesehatan, serta mendukung pengobatan yang lebih tepat dan personal. Namun ada juga beberapa tantangan yang muncul. Yang pertama yaitu kesenjangan akses akibat biaya tinggi dan digital divide. Lalu yang kedua ketergantungan teknologi. Yang ketiga risiko privasi dan keamanan data pasien. Yang keempat isu etis dan hukum. Dan yang kelima regulasi yang tertinggal dari laju inovasi. Inovasi harus diimbangi dengan regulasi yang adaptif dan upaya pemerataan akses agar bermanfaat teknologi dirasakan secara adil. Saya Agung Murabagus Natra Jendra dengan 3 digit NIM terakhir 256. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengobatan inovatif. Jadi yang pertama itu ada pada terapi gen. Potensinya ada teknologi seperti CRISPR-Cas9 dan CAR T-cell yang memungkinkan modifikasi genetik presisi untuk mengobati penyakit genetik seperti hemofilia, talasemia, dan kanker hematologi. Tantangannya dari terapi gen ini memerlukan pengawasan ketat terhadap keamanan jangka panjang karena terdapat risiko mutasi yang tak terduga, lalu regulasi ketat dan transparansi untuk mencegah penyalahgunaan serta menjamin etika. Lalu pada imunoterapi terdapat inhibitor checkpoint seperti pembrolizumab yang meningkatkan respons imun terhadap kanker, terbukti pada kasus melanoma metastatik. Lalu kombinasi dengan terapi gen berpotensi atasi kanker solid yang resisten terapi konvensional. Lalu pada pengobatan personalisasi dia menggunakan analisis genomik, bioinformatika, sequencing genom, dan AI untuk merancang terapi sesuai profil genetik pasien. Lalu dia meningkatkan presisi pengobatan melalui vaksin terapeutik dan sistem pengiriman obat terarah. Hambatannya adalah heterogenitas mutasi tumor, resistensi terapi, dan kebutuhan infrastruktur teknologi tinggi. Perkenalkan, nama saya Mary Lydia Tristabria Seran dengan 3 digit NIM terakhir saya 236. Saya akan membahas mengenai tantangan profesi dokter terkait kemajuan teknologi, khususnya kebutuhan adaptasi dan pembaruan kompetensi. Perkembangan teknologi seperti telemedicine, rekam medis elektronik, dan diagnostik AI mengubah fundamental praktik kedokteran. Ini menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi agar tetap relevan. Contohnya saat pandemi, telemedicine memaksa kita terbiasa konsultasi jarak jauh sambil tetap empatik. Penggunaan RME juga butuh literasi digital, akurasi, dan pemahaman keamanan data. Di luar itu, kompetensi kita harus berkembang lebih jauh. Keamanan cyber menjadi prioritas utama. Kemampuan menganalisis big data pasien juga krusial untuk keputusan berbasis bukti. Kita perlu memahami etika AI, termasuk risiko bias data. Bahkan di ranah bedah, simulasi robot bedah kini bagian dari pelatihan lanjutan. Semua ini demi memastikan kita siap menghadapi teknologi canggih. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safiara Punsiranoki dengan 3 digit NIM terakhir 247. Dan di sini saya akan bahas tentang tantangan profesi dokter di era teknologi, khususnya pada isu etika dan pelindungan data. Di seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang, seperti telekonsultasi dan juga kecerdasan buatan atau AI, sehingga muncul tantangan etika yang kompleks. Misalnya dalam konsultasi daring, informed consent harus lebih dari sekedar formalitas. Pasien berhak tahu bagaimana data mereka digunakan dan disimpan. Di sisi lain, penggunaan AI dalam diagnosis seringkali tidak transparan, sehingga pasien tidak tahu dasar dari keputusan yang diberikan. Jika data set yang digunakan tidak beragam, maka terdapat risiko bias data yang meningkat dan justru memperburuk ketimpangan layanan kesehatan. Untuk itu, institusi kesehatan harus menerapkan perlindungan data yang ketat, seperti inskripsi end-to-end pada rekam medis, audit keamanan berkala, dan kepatuhan pada regulasi seperti GDPR atau UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Selain itu, pelatihan kerahasiaan bagi semua staf sangat penting agar semua pihak paham bahwa menjaga
Kerahasiaan pasien merupakan tanggung jawab bersama. Kesalahan dalam pengelolaan data bisa berakibat fatal, bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Perkenalkan, saya Tira dengan 3 digit NIM terakhir 254. Selanjutnya adalah resiko dan hambatan. Resiko ketergantungan teknologi kedokteran, teknologi seperti CPOE dan CTSS sangat membantu, tetapi ketergantungan yang berlebihan bisa menyebabkan bahaya. 53% insiden pada sistem informasi kesehatan beresiko membahayakan pasien. Ini terjadi sering karena desain buruk atau kesalahan input. Jika sistem down dan dokter tak siap secara manual, respon bisa terlambat. Kurangnya pelatihan dan tekanan adaptasi teknologi bisa menimbulkan kesalahan dan stres, terutama bagi tenaga medis yang senior. Teknologi seharusnya jadi alat bantu, bukan menggantikan keterampilan medis dasar. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi dokter pasien di era digital. Telemedicine memperluas akses tapi juga membatasi isyarat nonverbal yang penting untuk empati. Fokus dokter pada layar mengurangi kontak mata dan menurunkan kepuasan pasien. Pasien lansia dan pasien yang kurang melek digital seringkali mengalami kesulitan dalam memahami informasi secara daring. Mengambil keputusan bersama bisa terasa kaku dan tidak personal. Komunikasi yang manusiawi tetap harus diutamakan meski dibantu oleh teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peluang dan strategi menghadapi tantangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faustina Laudia Vivia dengan 3 digit NIM terakhir 232. Untuk poin pertama, yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis. Teknologi yang pertama yaitu Electronic Health Records atau EHR, yaitu teknologi yang mempercepat akses informasi medis dan meningkatkan efisiensi layanan. Namun, desain yang buruk bisa menyebabkan burnout pada dokter, sehingga dibutuhkan solusi berupa pelatihan EHR dan penggunaan medical scripts yang terbukti dapat meningkatkan burnout tanpa mengorbankan mutu pelayanan. Untuk teknologi yang kedua yaitu Artificial Intelligence atau AI. Teknologi ambient AI kini mampu merekam otomatis dialog dokter dan pasien sehingga menghemat waktu dokumentasi hingga 30% serta mengurangi beban administratif. Hal ini memberi dokter lebih banyak waktu untuk fokus pada pasien. Kemudian, teknologi yang terakhir yaitu telemedicine dan telehealth. Hal ini sangat krusial selama pandemi COVID-19 kemarin, terutama di daerah terpencil di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa layanan audio seperti telepon sama efektifnya dengan video atau tatap muka untuk penyakit kronis seperti gagal jantung. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Putu Tiomo Pradana dengan 3 digit terakhir 258. Kolaborasi antara dokter dan teknologi untuk hasil pengobatan yang optimal. Di era edis modern, kolaborasi antara dokter dan teknologi menjadi sebuah kunci untuk hasil pengobatan yang optimal. Human AI collaboration memungkinkan ringkasan diskusi medis yang dipercepat hingga 80% dengan error kurang dari 4%, sehingga dokter dapat lebih fokus pada pengambilan keputusan klinis yang jauh lebih kompleks. Dalam situasi krisis seperti kasus trauma, dukungan AI dapat membantu membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Namun, keseimbangan antara kecepatan dan keselamatan pasien tetap harus dijaga. Khusus di ruang ICU, penggunaan Clinical Decision Support System atau CDSS yang dikembangkan bersama tenaga medis mampu meningkatkan efisiensi dan pemahaman data tim medis. Kunci keberhasilan semua ini terletak pada kolaborasi erat antara pengembang AI dan praktisi klinis, sehingga hal ini dapat memastikan teknologi tidak menggantikan, tapi memperkuat peran dokter. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Made Reka Sodiopayana dengan 3 digit NIM terakhir 246. Jadi rekomendasi pelatihan profesional yang berkelanjutan itu yang pertama adalah pembaruan kurikulum kedokteran, di mana yang pertama adalah mempelajari tentang integrasi AI dan teknologi kesehatan, yang kedua adalah pengenalan isu etika penggunaan teknologi medis. Untuk yang kedua yaitu pelatihan dan sertifikasi, di mana itu mengikuti pelatihan ABAIM atau KMKS LMS untuk tetap relevan. Kemudian yang terakhir itu penguatan teknologi dan keterampilan non-medis, di mana mempelajari sel punca, terapi sel punca, dan kedokteran yang presisi untuk layanan personal. Kemudian yang terakhir, kolaborasi lintas disiplin untuk solusi kesehatan yang lebih inovatif.
Sekian dari saya, terima Izin kasih. melanjutkan, nama saya adalah Carol Angelic Anusiawan dengan 3 digit terakhir NIM saya adalah 234. Saya akan menjabarkan kesimpulan dari studi proyek kami. Peran dokter dalam sistem kesehatan modern telah berkembang secara signifikan melampaui fungsi tradisional sebagai penyedia layanan klinis. Dalam era yang ditandai oleh kompleksitas sistem kesehatan dan kemajuan teknologi medis yang pesat, dokter dituntut untuk menjadi aktor krusial sebagai pemimpin, komunikator, dan inovator yang adaptif. Tanggung jawab utama seorang dokter kini mencakup seluruh spektrum layanan kesehatan, mulai dari proses diagnostik yang akurat, pemberian terapi yang tepat dan personal, hingga keterlibatan aktif dalam upaya promotif dan preventif. Kemajuan teknologi dan metode pengobatan seperti kecerdasan buatan atau AI, robot bedah, telemedicine, alat diagnostik mutakhir, terapi gen, dan imunoterapi telah merevolusi praktik kedokteran modern. Teknologi-teknologi ini membawa peluang besar dalam peningkatan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, transformasi digital ini juga menghadirkan tantangan baru bagi profesi dokter, seperti kebutuhan akan literasi digital yang tinggi, isu etika, risiko ketergantungan pada teknologi, dan juga hambatan komunikasi dokter pasien. Untuk menghadapi tantangan ini, strategi pelatihan untuk memperkuat kompetensi dokter dalam bidang teknologi, etika, dan kepemimpinan menjadi krusial. Pendidikan kedokteran perlu menyesuaikan kurikulumnya agar mampu mencetak dokter yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga visioner, kolaboratif, dan mampu bersinergi dengan perkembangan teknologi. Dokter perlu bisa memanfaatkan dan melakukan kolaborasi dengan teknologi termutakhir untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, profesi dokter akan tetap menjadi pilar utama dalam sistem kesehatan modern yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan pasien. Sekian presentasi dari kami, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.